kemudian sumber uang kita lupakan. Padahal itu yang kita cari gitu ya. Jadi di Laksmi Puja ini sesuai dengan namanya berarti pemujaan terhadap Dewi Laksmi. Boleh dijelaskan siapa sesungguhnya tokoh atau karakter Dewi Laksmi ini? Kita di Hindu kan tahu Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi dalam menjaga alam semesta ini, beliau membagi diri menjadi 3. Brahma, ada sang pencipta, ada sang pemelihara, dan ada sang pendaur ulang. Brahma dengan Saraswati ini sangat cocok bagi mereka yang ada di level Brahmacari, sedang menuntut ilmu. Kemudian Wisnu sama Laksmi ini sangat cocok bagi mereka yang sedang digerhasta berumah tangga. Kemudian ada yang terakhir namanya Siwa Parwati, ini sangat cocok bagi mereka yang sudah di wanaprasta atau menjelang pensiun. Boleh kita coba terima telepon barangkali? Silakan. Sudah ada penelpon kah tadi? Halo, selamat malam, Swastiastu. Oh, putus. Baik, boleh telepon lagi ya di 0361291533. Ya, ada 3 dewa tadi. Persis di pemerintahan ada presiden, kemudian ada menteri-menteri. Kalau kita butuh buku-buku pelajaran, tentunya kita akan berhubungan dengan menteri pendidikan. Kita coba ini dulu, menteri yang mana yang diperlukan dari penelpon ini. Selamat malam, Swastiastu. Putus lagi ya. Baiklah, dicoba lagi ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menitan untuk menerima atau berinteraksi dengan narasumber. Oke, tadi diumpamakan dengan presiden dan juga menteri-menterinya. Iya, kalau kita butuh uang ya tentunya menteri keuangan. Ya, dalam hal sini beliau mau rubah wujud menjadi Dewi Laksmi. Kalau dalam bahasa Balinya Rambut Sedano, kalau dalam bahasa Balinya lagi Dewi Mantik. Nah, ini semua perwujudan beliau. Dan di Laksmi Puja kita kasih tahu bagaimana teknik-teknik, bagaimana kita mempersembahkan sesuatu, bagaimana kita memuja, dan bagaimana cara kita berdoa. Baik, kita coba lagi yang satu ini. Selamat malam, Swastiastu. Nggih, dengan siapa di mana Bapak? Pak Miase? Iya. Nggih, Pak Miase. Nggih, langsung ya Pak dengan 2 narasumber saya. Iya, terima kasih Pak Suamara. Semua. Jadi saya bersyukur ada narasumber buat generasi muda Hindu khususnya di Bali. Tidak perlu paling-paling berpaling ke sumber yang tidak jelas dalam menata kehidupan. Jadi catur asrama tadi sangat pas sekali dengan Laksmi Puja di masa Grehasta tadi. Nah, hal-hal seperti ini perlu disosialisasikan terus, sehingga tak perlu harus penggandaan uang, cari tuyul. Itu yang sesat-sesat begitu tugas Pak Suamara ini. Tetapi jangan hanya di Pasraman saja, perlu Pak Suamaro keluar kandang. Sosialisasi di kabupaten-kabupaten. Jadi sebagai bagian dari Wanoprasto juga itu. Nah, ini permintaan kami seperti itu aja. Terima kasih. Gampang sekali Bapak. Bapak kumpulkan beberapa orang di sana, tinggal telepon, saya akan datang. Gampang. Hidup ini memang gampang. Silakan. Caranya biasa tadi bilang Ya. Katanya tugasnya Pak Madi Swambara nih untuk menangkal itu. Penyadaran. Ya, kita harus sadar melakukan penyadaran diri bahwa kita harus kembali ke jati diri. Kemudian satu yang kita hubungkan adalah Ida Sang Hyang Widi, walaupun dalam wujud-wujud beliau seperti tadi, ada Brahma sama Saraswati, ada Wisnu sama Laksmi, ada Siwa sama Parwati, karena beliaulah yang maha segala. Jadi kalau orang-orang yang masuk ke memang Laksmi Puja yang karena orang Grahasta itu kan punya anak. Sekarang anak apa dia minta?
uang kan. Makanya kita harus tahu bagaimana. Kita coba interview ini bisa apa ya kira-kira. Selamat malam, Bu Swastiastu. Halo. Swastiastu. Iya, Ibu. Dengan siapa di mana, Bu? Nggih, Pak Agung boten niki. Oh, Bapak ya. Pak niki Pak Kadek. Nggih. Tapi kalau tiang melihat begini nggih, selalu kehidupan kita ini yang tidak bisa dapat disingkiri suka maupun duka itu kekuasaan Tuhan yang menyebabkan segala makhluk itu merasakan. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan hal-hal demikian, Pak? Merasakan apa tadi, Pak? Ya, ini rasanya sulit sekali untuk mendapatkan satu kebahagiaan itu. Yang apa Bapak sampaikan tadi? Yang sudah cukup, Pak Agung? Yes. Ya memang di dalam diri kita kan ada Roh Beneder. Bahkan Tuhan pun beliau ada karena beliau itu Roh Beneder. Coba kita sebutkan Tuhan 9 kali. Tuhan, 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 Tuhan. Hantu kan? Hantu. Hati-hati gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa bahagia itu ada pelajaran yang harus kita lewati. Bisa naik sepeda? Dulu belajar nggak? Ya, harus belajar. Dan harus ketemu seorang yang bisa mengajari. Jangan belajar sendiri. Banyak salah. Jadi untuk dapat yang maksimal memang sebaiknya harus dituntun atau dipandu Dituntut ya. oleh seseorang. Tiang tahu ini, pertama yang Tiang tahu adalah permasalahan masyarakat kita di Bali. Dua masalahnya, sakit dan kekurangan uang. Kemudian ada saja orang-orang yang datang menjanjikan sesuatu, tetapi gagal. Kemudian saya ingin mencari, bahkan saya berdoa di pura-pura, tolong temukan saya seseorang yang bisa menuntun saya, agar saya bisa membantu masyarakat saya di Bali, bagaimana mereka bisa sehat, bagaimana mereka bisa hidup bahagia, bagaimana mereka bisa sejahtera. Dan akhir doa-doa saya pun terkabulkan. Saya bertemu dengan beberapa orang guru, karena saya banyak belajar, dan tugas saya sekarang seperti yang tadi disampaikan, tugas saya sekarang adalah memberikan, berbagi, apakah itu kebahagiaan, apakah itu kesehatan dan kesejahteraan dengan cara-cara yang sangat aman. Ya. Jadi nggak pakai cara macam-macam gitu. Apalagi bisa menggandakan uang juga, Pak. Iya, kita harus bisa belajar dari pengalaman, kurang lebih seperti itu ya. Apa sebabnya kita kurang bisa belajar dari pengalaman, karena beberapa fakta sudah memperlihatkan ke kita gitu. Berapa kali ada kasus yang sama tentang penggandaan uang, kita tetap saja tertarik untuk mencoba gitu. Pada akhirnya juga tetap sama, hasilnya nonsen gitu. Karena kurang kesadaran. Mungkin itu juga bagian dari penyadaran, itu juga masuk dalam. Betul. Di Laksmi Puja pertama kita sadar, oh siapa saya, siapa Tuhan, bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana cara kita mempersembahkan sesuatu, bagaimana cara kita memuja beliau, kemudian bagaimana cara kita berdoa. Ini ada sebenarnya ada aturan ya, dan tekniknya. Ada. Ini yang harus kita ketahui. Cuman sampai ini karena ketutup ya, kita pokoknya intinya berdoa aja, selama ini kan diyakinkan begitu. Betul. Baik, waktu kita terbatas banget, ada yang mau disampaikan nggak nih? Kira-kira sih bagi mereka yang ingin menambah pendapatan walaupun sudah ada penghasilan, itu boleh mencoba teknik ini, mengikuti workshop yang akan kita adakan tanggal 31 di hari Minggu. Itu jam 3 sudah mulai, karena di Ambarasam itu biasanya tepat waktu ya. Tetapi kita butuh sesuatu, ini umpan. Kalau kita memohon uang, tentunya kita punya serana uang. Yang kita butuhkan adalah uang 1000-an sebanyak 108. Ini kita bawa nanti ke Ambarasam, nanti kita akan kasih doa, kemudian uang ini akan kembali dipakai pemujaan. Karena ada prosesi 11 hari yang harus kita lakukan. Ini istilahnya adalah PDKT, pendekatan dengan Dewi Laksmi. Nanti setelah 11 hari, begitu beliau dekat,
doa-doa kita itu cepat terkabulkan. Jadi uang tadi itu bukan semacam uang pendaftaran gitu ya? Bukan. Itu Bukan. untuk diri sendiri juga? Ya, untuk diri Untuk sendiri. kita itu sebenarnya? Untuk Ya. sarana kita sebenarnya? Betul. Nanti lebih lanjut bisa hubungin nomor telepon yang Iya. tertera di tadi. Boleh ditampilin nanti ya? 081236273888 itu bisa di daftar diri ke sana. Iya. Tinggal ketik nama kemudian Laksmi Puja. Semudah itu ya? Iya. Pak Kadek Arimbawa, apa yang mau ingin disampaikan nih buat teman-teman atau buat pemirsa Kompas TV Dewata di luar sana yang barangkali kemarin agak-agak kurang yakin gitu? Bagi rekan-rekan kita yang sedang menonton acara ini, seperti pengalaman yang sendiri, jangan kita ragu-ragu, karena yang ragu-ragu kita tanam hasilnya ragu-ragu gitu. Mari kita yakinkan diri dengan melakukan pemujaan terhadap Dewi Laksmi, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti misalkan, seperti anak-anak, kalau kita ingin yang namanya ilmu pengetahuan, jelas doa kita terhadap siapa? Dewi Saraswati. Kalau kita ingin kekayaan ataupun harta, doa kita harus kepada Ibu Mahalaksmi. Itu yang kita lakukan, sehingga rekan-rekan yang ada di rumah jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Kita sama-sama yaitu membebaskan diri dari himpitan finansial dengan cara melakukan pemujaan terhadap Ibu Mahalaksmi. Itu dari Bukan menggandakan uang ya? Bukan. Oke, terima kasih Pak Made Sombara dan juga Pak Kadek Arimbawa ya sudah datang, sudah berbagi. Tentunya ini adalah salah satu pilihan cara bagaimana meningkatkan atau membuka pintu rezeki kita. Mungkin di luar sana ditawarkan banyak cara, ini salah satu bisa juga cara. Jadi kita serahkan lagi kepada pemirsa, mereka mau pilih dengan cara apa. Karena yang baik, cara yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, itulah akhir perbincangan saya bersama